Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Luka. Film dibuka dengan adegan, di mana dua orang nelayan yang sedang berlayar mencari ikan. Salah satu nelayan itu, meragukan tempat mereka berlayar, konon dekat pulau itu terdapat mitos mengerikan. Dari bawah laut terdapat sosok misterius, dan mulai mengambil peralatan nelayan. Salah satu nelayan melihat keberadaan sosok misterius itu, karena panik, sosok misterius itu terperangkap di jaring nelayan. Sosok itu melompat ke para nelayan, sehingga membuat alat musik mereka jatuh ke laut. Adegan berlanjut ke seorang bocah bernama Luka, yang sedang menjaga peliharaannya. Bahkan banyak makhluk seperti Luka di sana, saat menjaga peliharaannya. Luka tak sengaja menemukan sebuah jam, tak hanya itu Luka menemukan sebuah kartu juga. Manusia pun datang, Luka dan peliharaannya bersembunyi. Ibu Luka menyuruh Luka pulang. Luka pun menyembunyikan barang yang ia temukan tadi. Nenek Luka mengatakan bahwa dirinya pernah ke permukaan dan bertemu para manusia. Luka pun makin penasaran dengan apa yang dibicarakan neneknya. Luka kembali menjaga peliharaannya, dan menemukan barang lainnya di sana. Terlihat sosok di belakang Luka. Ternyata itu adalah makhluk seperti Luka. Makhluk itu adalah makhluk yang semalam mencuri barang dari nelayan. Makhluk itu ke daratan dan ia berubah menjadi manusia. Luka pun demikian, ia berubah menjadi manusia juga. Ia sangat kaget dengan hal itu. Esok harinya, Luka membuat batu untuk menggantikan dirinya, lalu ia kembali ke permukaan. Karena belum terbiasa di daratan, Luka sangat tidak bisa untuk berjalan. Itu adalah Alberto, teman baru Luka. Luka bertamu ke rumah Alberto. Di sana Luka ingin sekali mempunyai sebuah Vespa. Luka membantu Alberto untuk membuat Vespa, Luka pun pulang. Esok harinya, Luka dan Alberto mencoba Vespa yang mereka buat, sayangnya Vespa itu rusak. Lalu mereka membuat ulang Vespa itu. Ibu Luka mengetahui patung yang dibuat Luka. Luka bermain dengan Alberto sampai malam. Orang tua Luka menyuruh Luka untuk tinggal dengan pamannya yang bernama Ugo. Kali ini Luka dan Alberto menuju ke kota manusia. Mereka mulai memasuki kota itu. Dan mereka melihat Vespa. Vespa itu milik Tuan Visconti. Luka tak sengaja menendang bola dari anak itu dan mengenai Vespa Tuan Visconti. Untungnya Vespa itu tidak apa-apa. Luka dibuli Tuan Visconti. Datanglah Julia untuk menyelamatkan mereka. Tuan Visconti pernah menjuarai Piala Portorosso, piala seperti balapan yang diselenggarakan di kota itu. Karena lomba diadakan bergrup, akhirnya mereka membuat grup sendiri. Karena itu Julia ingin melihat kemampuan Luka dan Alberto. Biaya masuk lomba butuh biaya, karena itu Julia ingin meminta uang kepada ayahnya. Ayahnya Julia adalah seorang pemburu monster laut profesional. Karena kaget Luka menyemburkan air ke muka Alberto. Alberto berubah menjadi monster laut itu dan kucing milik Julia melihat kejadian itu. Untungnya mereka tidak ketahuan. Karena biaya masuknya tidak sedikit dan ayah Julia harus berhemat, Luka dan Alberto bersedia membantu penjualan ikan ayahnya Julia. Karena waktu sudah malam, mereka menginap di rumah Julia. Esok paginya, orang tua dari Luka muncul ke permukaan, dan mereka juga sama seperti Luka dan Alberto. Karena semalam hujan, Luka dan Alberto berubah menjadi monster laut. Untung saja mereka tidak ketahuan. Luka dan Alberto disuruh membantu ayah Julia yang bernama Massimo. Mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan. Awalnya Tuan Massimo tidak mendapat ikan. Luka dan Alberto memberi petunjuk yang jitu. Akhirnya mereka mendapat banyak ikan. Mereka sudah mendaftar, dan masih ada 1 minggu lagi untuk latihan. Sekarang giliran Alberto untuk berlatih makan pasta, dilanjutkan Luka dengan berlatih sepeda, kemudian Julia berlatih berenang.
Di laut Visconti ingin menabrak perahu yang ditumpangi Luca, karena hal itu Alberto jatuh ke laut dan Visconti melihat wujud asli Alberto. Lagi-lagi untung mereka tidak ketahuan. Sesampainya di rumah Julia, Luca melihat orang tuanya. Julia mengajarkan ilmu baru kepada Luca, Luca pun senang dengan hal itu. Julia juga ingin sekolah di kota Genova, Luca pun juga ingin itu. Tapi Alberto bertentangan dengan hal itu. Hari demi hari mereka terus berlatih untuk memenangkan lomba. Alberto nampak tidak senang dengan keinginan Luca, mereka berpacu dengan sepedanya sehingga terjun ke lautan. Alberto menanyakan kepada Julia, apakah monster laut juga boleh sekolah di tempatnya? Lantas Alberto menunjukkan wujud dirinya. Dan Julia ketakutan dengan hal itu, salahnya Luca malah menuduh Alberto sebagai monster laut. Karena hal itu mereka musuhan, mereka kembali ke rumah Julia. Julia mengetahui bahwa Luca bukan sekedar manusia biasa. Julia menyuruh Luca untuk pergi dari sana, karena ayahnya adalah seorang pemburu monster laut. Luca kembali menemui Alberto di rumahnya, terlihat rumah Alberto sudah berantakan. Ternyata Alberto sudah lama sekali ditinggal ayahnya sampai ia menuliskannya di dinding rumahnya. Luca ingin berlomba sendiri, berenang akan dimulai. Luca memakai baju besi agar tidak diketahui orang. Terlihat Julia sudah selesai berenang dan melanjutkan dengan makan pasta dan siap untuk mengayuh sepedanya. Visconti sedikit curang, Luca peserta terakhir yang mengayuh sepeda, terlihat mendung di atas. Luca mulai menyusul peserta lainnya. Luca berhenti sejenak karena sudah turun hujan. Alberto datang untuk membantu Luca, Visconti menendang Alberto sehingga Alberto berubah menjadi monster laut. Melihat temannya begitu, Luca langsung memacu sepedanya serta membawa Alberto bersamanya. Visconti ingin membunuh Luca dan Alberto, Julia mengorbankan dirinya dengan menabrakkan sepedanya ke Visconti dan mereka pun terjatuh. Luca dan Alberto hampir saja menjadi pemenang. Mereka langsung menolong Julia. Para warga dan Visconti takut kepada Luca dan Alberto, untungnya Tuan Massimo membela Luca dan Alberto, secara teknis mereka yang memenangkan perlombaan itu. Tidak ada warga yang berani menangkap Luca dan Alberto dan asisten Visconti melawan kepada Visconti untuk pertama kalinya. Nampaknya bukan hanya keluarga Luca yang menjadi monster laut. Para warga tidak memperdulikan lagi tentang monster laut. Akhirnya Luca, Alberto dan Julia mendapatkan piala dan menang. Uang dari hasil perlombaan, mereka belikan sebuah Vespa klasik. Malam harinya, Tuan Massimo mengadakan pesta. Esok harinya, Julia siap untuk berangkat sekolah menaiki kereta ke kota Genova. Julia melakukan salam perpisahan dengan ayahnya serta Luca dan Alberto. Ternyata Vespa yang kemarin mereka beli dijual Alberto. Uangnya untuk beli tiket kereta Luca ke Genova, sekolah bersama Julia. Keluarga Luca juga mengizinkan Luca untuk bersekolah bersama Julia di kota Genova, tapi hanya Luca dan Julia yang sekolah. Alberto tetap bersama Tuan Massimo. Luca dan Alberto melakukan salam perpisahannya. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Luca. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.